Peggy. Kepada Dokter Peggy kami persilahkan, Dok. Terima kasih Dokter Clarissa. Selanjutnya kita mulai dengan sesi kedua yang akan dipresentasikan oleh Dr. Siti Chandra Wijananti, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan dengan topik Early Mobilization Program in ICU. Ya, untuk kurikulum vitae beliau, beliau lahir pada tahun 1975, sekarang adalah seorang staf seseorang staf medis Yang jelas KSM saya cuti pas tanggal itu. Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di Rumah Sakit Persahabatan. Berikut, oh ya, baik dong. Oh, udah tahu ya dok, kita udah kenal semua dengan Dokter Siti Chandra. Selanjutnya, ya kepada Dokter Siti Chandra, mohon di sini ya dok ya. Boleh, boleh. Oke, Terima waktu kasih. dan tempat kami persilahkan dok. Terima kasih Dokter Peggy. Selamat pagi Dokter Flo, Dokter Eno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar saya offset. Hakim garis suruh saya ke depan. Anak-anak saya semester 8 mana ya? Clement, Kakak Ujin, ada Ihsan, Mas Agung, Cik Mary. Oh ya Allah, Rahel. Rambutnya nggak biasa ditutup ya, jadi penampakan Zoom sama asli beda dong. Jadi saya mau lihat realnya. Saya 3 tahun nggak nyentuh anak-anak saya secara real, jadi saya mau lihat bentuk. Tapi Mas Agung lebih besar dia daripada yang di Zoom. Okay. Semester 8 perlakuan khusus karena ini startnya bentar lagi akan memulai ujian board offline di Semarang. Jadi doa 100% untuk kalian ya. Semester lainnya 6 sama 5 ya. Ya. 7 ada? Oh iya 7. 7 anaknya Dokter Peggy ya sendirian. 6. Ya 6 kan sama saya. Yang megang di track kan jadi berarti sama Dokter Peggy kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing tentang early mobilization in ICU. Ini Mandy. Oh enggak belum? Oh wow. Di sini saya akan membawakan tentang apa itu early mobilization in ICU. Kenapa perlu early mobilization? Bed rest, istirahat baring, imobilisasi, ini kadang-kadang dibutuhkan di kondisi tertentu. Misalnya suatu tindakan operasi, perlakuan luas, ada luka luas, ada beberapa butuh. Tapi seberapa lama sih dia harus bed rest atau tirah baring? Hippocrates mengatakan bahwa in every movement of the body, whenever it begin in the bed, it will be relieved by rest. Kalau emang nyeri sekali, ada terdampak apa ya, emang harus istirahat. Gitu. Tetapi istirahat teruskah gitu? Bed rest itu potensial harmful kalau kelamaan ada karena ada komplikasi, itu riset-riset terbaru gitu. Karena saya Muslim, di kami ada namanya dalam surat Al-Kahfi dikatakan bahwa this is by order. Kalau saat mereka tertidur, mereka akan dibangunkan dan dimiringkan ke kiri dan ke kanan. Itu saya lihat berarti memang harus bergerak kan, karena mereka tertidur ribuan tahun dan tidak ada ulcus decubitus gitu. Jadi mestinya turning itu ada suatu order, tapi not clearly given by God, tapi di eksplisit dikatakan. Lupa mundur. Oke. Nah, deconditioning syndrome, decrease functional independence. Jadi otot-ototnya, fibernya berkelihatan setelah imobilisasi, fibernya tidak sebesar yang fiber awal. Terjadi efek dari prolonged bed rest, terjadi sarcopenia, otot-otot skeletal terdampak. Padahal kita tahu otot skeletal ada di mana saja, di seluruh tubuh kita, mayoritas kerangka tubuh kita, postur kita otot skeletal, termasuk diafragma. Jadi dia akan dipecah untuk dilakukan stok energi untuk tubuh. Nanti bisa dilihat slide kan ada di panitia. Ini
Oke, otot-otot kita, propertinya kita, properti kami. Ini harta kami, Dr. Aino, yang kami jaga. Orang torak kardiorespi selain berurusan sama otot-otot yang nempel di torak lumbal, dia berurusan dengan otot-otot besar. Otot terbesar ada di tungkai bawah. Ya, jadi kalau kita kehilangan quadriceps nangis itu, karena terbesar harta kami ada di sana untuk endurance. Jadi salah satu nanti ada muscle check-nya, ada otot-otot besar dan skelet muscle. Ini yang akan terjadi kalau prolonged bed rest di ICU terjadi, sehingga ini adalah kriteria untuk menentukan ICU acquired weakness. Menentukan kekuatan ototnya sama dengan biasa dokter kerjakan, dari semester 1 sudah diajarkan untuk manual muscle test. Kriteria diagnostiknya apa? Ini saya kotakin karena 1, 2, 3 atau 4, 5. Oke. Reference jurnalnya ada di bawah. Di sini saya pisah. Some interpretation-nya untuk yang kategori 6 muscle group. Kalau yang ini simplified, pakainya yang lebih dari separuh atau kurang dari separuh. Ini charge-nya kenapa 12? Karena 6 di kanan, 6 di kiri. Jadinya 12. Yang dilihat shoulder abduction, elbow flexion, wrist extension, flexi hip, dan ini dorsifleksi. Jadi sebelah sisi dan kanan serta kiri. Ini yang akan dilakukan untuk menilai kekuatan modal kita akan otot skeletal. Karena itu modal kita untuk mobilisasi nanti. Fasenya, fase awal ke fase lanjutan. Fase awal masuk ke critical illness, imobilisasi, nanti terganggu metabolisme intrasel, kemudian ada degradasi dari myosin, kemudian dari hari ke-1-2 sudah mulai terjadi, hari ke-5 makin terjadi late phase, lebih tinggi apalagi kalau lebih dari 5 sampai dengan 10 hari. Nah, ini yang dilihat, nanti apakah yang terjadi itu lebih dominan neuropati atau polimiopati, ini terjadinya generalized, terjadinya simetris, rule of thumb, proximal weakness, myopati, distal weakness, neuropati. Itu yang jadi andalan. Nah, ini yang terjadi nerve patologi dengan muscle patologi, tapi tadi lihat kalau penurunan dari kekuatan otot dominan yang proksimal berarti dominan myopati, distal neuropati. Nah, ini apa sih early mobilization in ICU? Namanya mobilisasi di ICU itu target kita keluarin pasien dari bed. Target akhirnya. Dengan cara memperbanyak waktu untuk outside bed. Melakukan aktivitas daily living-nya dia dari mulai duduk di bed sampai duduk di tepi bed sampai duduk berdiri di samping bed dan berjalan di sekitar bed. Bisa menggunakan beberapa alat, bisa menggunakan cycle ergometer, bisa kita berikan aktivasi exercise sebelumnya, dan segala yang tertera ini, active room, bed mobility, ini semua akan diberikan secara bertahap, nanti penilaiannya di belakang Anda. Early mobilization ini memulai mobilisasi tim. Jadi attending physician-nya, KIC di ICU, Dr. Ainu dan kawan-kawan, itu yang membuat kita merasa secure bahwa this is patient safety waktu kita lakukan mobilize. Jadi kita harus infokan kepada tim. Kami biasanya info dengan nurse yang attending nurse yang ada di ICU, KIC-nya, kemudian PIC setiap pasien kan ada, jadi mereka akan standby karena tidak bisa dikerjakan sendiri. Monitoring continue terus-terus dikerjakan. Nah, ini bundles untuk respiratory terapis. Jadi symptom monitoring care. Jadi kalau kita monitor apa saja yang dimonitor, yang paling enak simptom dilihat itu pain, kemudian agitasi serta delirium. Pain, kenapa? Karena noxious stimuli ada di ICU banyak sekali. Jadi menerima segala tusukan dalam tubuhnya. Jadi dia mendapatkan semua akses yang jelas, kulit itu pekan nyeri, dan dia mendapatkan benda asing yang membuat dia noxious stimuli yang pasti tidak akan nyaman.
Critical care pain, ada tools-nya, behavior pain scale bisa digunakan, bagaimana merawatnya, manage pain. Kalau memang perlu, kalau memang ada flebitis diganti, kalau memang ada pressure yang tidak nyaman atau posisi yang tidak nyaman disesuaikan dengan posisi anatomi yang harus diberlakukan. Kemudian untuk agutasi, ada Richmond Agitation Sedation Scale, ada Ruger-Riker Sedation Agitation Scale. Kemudian ini bisa dikonsultasikan nanti dengan sejawat dari tim ICU untuk apakah ini perlu diperbaiki, apakah kita perlu pasien sedikit diberikan stimulasi dengan dikurangi sedasi untuk kita bantu latihan yang lain. Demikian juga dengan delirium. Ada Confusion Assessment Method in Intensive Care ICU yang akan terkait dengan cara kita melakukan early mobility dan exercise. Kemudian Intensive Care Delirium Screening Checklist. RASCOR. Kalau semester 6 sudah ke persahabatan, pasti sudah pernah ketemu ini, karena memang digunakan sehari-hari. Kalau semester 5, tutor sama Dr. Flo tentang ini, ketemu sayanya tentang mucus clearance. Tapi hari ini kita bertukar, Dok. Hari ini mereka kurang banget nih ditukar. Jadi harus bikin slide lagi. Dikerjain nih gurunya baru ini nih. Jadi RASCOR-nya untuk Richmond Agitation Sedation Scale ini nilainya dari mulai positif 4 sampai dengan negatif 3. Dokter lihat kondisi pasiennya seperti apa. Ini rangsangnya dengan voice, dokter akan lihat dari mulai drowsy sampai dengan kalau moderate sedation dia ada buka mata apa enggak gitu ya. Kalau RAS-nya lebih dari sama dengan -3, kita lihat ke ICU. Apakah ICU-nya positif atau negatif? Kalau -4, -5 itu deep sedation, unarousal. Jadi kita tahu kalau jelas tidak ada respon aktif dari pasien dan yang kita kerjakan berarti fully pasif dari kita atau kita memberikan rangsang yang dikenal sebagai basal multisensory input. Jadi tapi ingat pasien ini dalam kondisi yang chaos. Jadi kalau dia kedapatan input sensori yang terlalu banyak akan overwhelm. Jadi integration of the sensory feeding saat dia lagi di posisi knockdown, tolong dikembalikan ke posisi yang termungkin bisa diberikan oleh pasien. Posisi paling primordial yang bisa kita terima selain suara adalah taktil. Di situ kita bisa masuk sebelum movement taktil dulu. Mulai dari yang terjauh. Karena kalau mendekati ke sentral pasti dia lebih sensitif. Oke, dari sini dokter lihat kapan kalau mau start active exercise. RAS-nya bisa menerima simple comment, aman berarti start exercise. Kalau enggak, ya berarti pasif diberikan. Kalau kemudian dilihat nanti, tadi yang sudah dipaparkan oleh dokter Aid, ini ada PIP-nya berapa, sekitar ini boleh, oke. Kalau sekitar ini bisa, kalau medical stable, aman, kita bisa latih bertahap untuk pemberian tata laksananya. Kalau ada tambahan yang lain kita harus informasikan karena selain KIT juga ada attending physician yang lain untuk penyakit basal atau komorbid dari pasien tersebut. Kalau memang diperlukan untuk interruption of sedation, kita mohon untuk dilakukan holiday sedation atau interupsi sedasi untuk beberapa saat untuk kita memberikan rangsang kepada otot-otot skeletal dengan gravity ataupun dengan aktif asistif. Ini ICU closed, bisa dilihat nanti bagaimana mental statusnya, ada akut changes enggak. Kalau enggak ada negatif, ada delirium. Tapi kalau ada alurnya ke bawah. Ada inatensi enggak? Kalau ada error dari tesnya ini berarti errornya 0 sampai 2 enggak ada delirium, ICU negatif. Tapi kalau lebih dari 2 errornya, lihat RAS levelnya, kemudian lihat ke pathway berikutnya. Ada disorganized thinking enggak? Kemudian errornya lebih dari berapa? Ada delirium. Kita harus hati-hati, kita harus memberikan tahapan sesuai dengan itu. Karena pasien belum tentu mengerti instruksi kita.
MIC positif, ada delirium, lari sendiri. Oke, ini kondisi TING. Jadi kalau mikir untuk kondisi ini, toxic situation ada nggak? Kemudian adakah hypoxemia, infection, non-pharmacologic intervention ada nggak? Kalau ada, ini kita penting ini untuk memberikan tata laksana. Adakah perlu pasien yang harus kita perhatikan untuk farmakologi, non farmakologi, misalnya mobilisasinya bertahap dari kita, kemudian diberikan sensori dari suara, berarti pakai hearing, atau perlu visual atau sleep hygiene-nya dia jelas biasanya tidak baik ya, karena banyak suara di ICU itu sangat mengganggu subconscious mind-nya dia. Jadi dia pasti nggak nyaman. Cuma kita bisa superimpose itu dengan yang lain, jadi taktil yang menenangkan, posisi yang nyaman, merelaksasi dia, itu membuat dia bisa beradaptasi dengan respon input yang dia terima. Karena di dalam ruangan, di dalam perawatan yang nggak ada fase gelap terang, pasien tidak pernah mengenali malam hari. Selalu menyala karena penerangannya nggak pakai sistem matahari gitu. Jadi matahari tenggelam, kemudian mata pasien ditutupkan, tidak. Jadi dia tidak mengenali sistem melatonin bekerja, recovery malam hari untuk sleeping dia nggak dapat. Sering jadi sympathetic overdrive, jadi pasiennya gelisah. Ini safety criteria untuk early mobilization. Untuk kardiovaskular status, dokter bisa lihat tadi kapan, tapi paling enak kalau di kami tanya pasien udah boleh distabil nggak, paling nyaman karena KIT ada, jadi kalau mau bertanya tinggal tanya. Yang repotnya itu kalau ICU yang belum lengkap timnya itu, kalau udah lengkap enak banget dok. Jadi nurse yang sudah senior di sana, attending nurse, attending physician di sana, sudah kita bisa kolaborasinya dengan enak, dengan cek ke mereka posisi pasien saat ini apa, topangannya apa, kami mau kerjakan ini, mereka akan standby. Kemudian ini contraindication-nya jelas ya, desat ya, di bawah 90 aja kita hati-hati, apa ini 88. Kemudian ya ini ventilator issue and control asma. Ini dari reference yang didapatkan tentang safety criteria untuk early mobilization. Bisa dibaca. Kemudian safety kriteria untuk early mobilization itu pakai scale tadi. Objektifnya bisa dilihat bagaimana tentang kondisi secara keseluruhan dari pasien. Ini yang paling enak kalau pakai tabel. Karena saya tipe orang dengan sensori integrasi harus kelihatan. Kalau dikasih dalam bentuk koran gitu ya, kayak surat kabar itu langsung lewat, nggak ada yang retensi. Jadi ini admit to ICU, kelihatan levelnya mana. Ini paling mudah kalau dokter secara garis besar baru pertama ketemu pasiennya gitu ya, kan belum menganalisa lain, paling kedatangan kedua, follow up ketiga gitu baru melengkapi. Unconscious apa conscious? Unconscious. Nah itu paling, kalau unconscious paling dikerjakan pasif, itu dengan catatan pasien tidak overwhelm. Jangan biar unconscious, kalau sepsis panasnya tinggi jangan diapa-apain dulu. Positioning aja dulu. Kalau memang ada slam, gravity assisted positioning. Pastikan aja kita menggunakan kekuatan gravitasi secara pasif menurunkan slamnya. Tapi kalau misalnya dokter pasien slamnya banyak banget di hemitora kanan, dimiringin ke kiri, turun semua slamnya ke tengah, desaturasi. Plak. Kita bikin repot orang satu ICU. Jadi kalau memang mau dimiringkan, harus standby, karena nanti akan ada yang suction, nanti akan ada yang melakukan tindakan lain untuk mucus clearance. Tapi kalau intinya saat itu, untuk menenangkan pasien, supaya dia bisa tidur, karena ini sudah sore menjelang malam, nggak apa-apa, sisi yang banyak kita taruh bawah. Jadi oksigenasinya di-maintain, pasien bisa tidur. Besok pagi, kita niaya kembali gitu ya. Besok lagi dilakukan turning over lagi, karena itu namanya gravity assisted positioning. Jadi harus dilihat kondisinya. Kemudian jadi jangan asal unconscious pasif gitu, jangan. Itu overwhelm, karena pasif itu berarti memberikan taktil, memberikan pressing, deep pressure, proprioceptic, stretching, itu kan komplit, multisensori sekaligus yang bikin ruwet. Kalau pilih deh satu-satu, mereka dalam kondisi yang lagi overwhelm. Kayak kalian mau ujian 5 mata kuliah gitu ya. Satu aja kan
udah lumayan bikin gangguan internal kan. Belum intra dan interletter belum itu 1 semester gitu. Kemudian level berikutnya kalau dia conscious. Level 2, 3, 4. Kalau dokter lihat, wah dia bisa gerakin tangan against gravity. Berarti kalau dia sadar tapi gerak tangannya belum mantep, berarti udah kita kasih latihannya pasif dulu deh. Pasif bukan kita saja tapi ICU mobilizing team. Jadi perawatnya juga dikasih tahu, kita ngerjain, tim dari rehab juga ada tim terapis yang ngerjain. Oh sudah dikerjain, siapa pagi, siapa siang, siapa sore, boleh. Tapi tetap waktu mengerjakan lihat, meskipun pasif. Kalau RR segala macam, saya sudah disemprit hakim garis. Bentar. Nanti harus berhati-hati tetap. Lakukan, kemudian tadi Dr. Peggy sudah katakan di ini ya dok, di monitor waktu kita melakukan dan sesudah melakukan. Karena respon tubuh untuk recovery seperti apa. Karena pada critical illness yang lama tubuhnya lemot, lambat banget. Karena kita mengenal delay exercise response gitu. Untuk pasien asma aja sering di kami latihan nanti ada delay bronchospasm dalam between 6 sampai 12 jam. Sesaknya nanti gitu. Karena reaksi imunnya itu agak lambat untuk mengenali, kemudian dia akan ada reaksi itu belakangan. Gitu. Jadi sering kita kalau di rawat jalan mungkin beberapa tahu ya pasien yang punya controller kita minta pakai reliever kita minta pakai karena kita nggak mau repot nanti sore gitu. Misalnya dia di rumah sore mendadak kok sesek. Karena kok ada udemnya kok barusan. Biasa di dua populasi yang tumbuh kembang jadi pediatri sama tumbuh surut geriatri. Ya, dua populasi itu yang harus hati-hati. Modalnya nggak cukup soalnya. Yang satu belum cukup, yang satu udah nggak cukup. Ya, kalau bisa gerak tangan bagus masuk level 3. Kalau dia bisa gerakin kaki masuk level 4. Ini ICU mobility scale. Ini yang agak cakepan gambarnya sebelahnya. Nah, saya senang dengan warna-warna. Jadi ini di kami tim Rasmin nanti tim Rasmin kalau di Rasmin ketemu dengan Dr. Flo, kalau di ICU GD ketemu dengan saya. Nanti ini untuk ICU mobility apa yang dokter kerjakan dengan chart yang sederhana ini kalau ketemu. Jadi nanti kalau dokter tulis ICU mobility skill 3 berarti posisinya dia bisa berdiri, bisa duduk di tepi bed, short sitting, kakinya nekuk. Posisi dengan hand support. Ini bisa tepi bed. Jadi sitting over edge of bed. Itu yang dimaksud dengan kata-kata ICU mobility skill sama dengan 3. Ya, kalau kita tulis di electronic medical record, ini ya maksudnya. Kemudian ini beberapa positioning yang kita bisa memperbaiki untuk respiratory compliant, sitting, upright, lateral, prone, ini beberapa komparasi dari positioning. Karena jelas kita menghadapi gravitasi, jadi kalau bisa sebisa mungkin kita memanfaatkan gravitasi. Oke, posisi untuk prone ini posisi yang lumayan beken waktu kemarin selama pandemi ya dok. Kemudian ini tilt table. Kapan kita pakai tilting table? Siapa itu? Tampak belakang. Saya dari belakang tadi berusaha mengenali, oh itu punggungnya Clement, ini punggungnya ini gitu kan. Tampak depan kalau zoom kan, kalau tampak belakang kan saya ketemu di persahabatan tampak belakang karena wajahnya nggak kenal. Improve orthostatic hypotension. Ini memberikan rangsang ke bawah karena gravity. Makin upright, makin tegak rangsang gravitinya. Tarikannya baik ke spine, baik ke otot-otot trunkus. Dokter ingat diafragma pun bentuknya dome, jadi seluruh bagiannya akan ditarik oleh gravity, stimulasi akan terstretch oleh gravity. Stimulasi proprioceptive, facilitate the diaphragm excursion. Kemudian postural stimulation. Ini clinical parameter untuk mengingatkan nanti setelah discharge dari ICU ini diukur ya. Kalau bisa turun, setidaknya breath count test atau sit to stand-nya dia tahu. Jadi kita tahu nanti setelah itu perburukan nggak ya? Karena pengawasan setelah discharge dari ICU nggak seperti di ICU.
dokter kalau bisa follow up pick up atau pick flow-nya saat discharge itu untuk oper ke ruangan itu juga akan lebih enak untuk follow up lanjutan, atau beberapa pasien yang nggak lama di ruangan kemudian dipulangkan juga bisa diberikan PR. CT scan bisa dijadikan suatu uji parameter klinis saja, tapi sudah jadi PR juga. Pasien bisa untuk latihan sambil kontrol breathing. Paling mudah karena nggak jauh-jauh. Modalnya cuma dia mau. Nomor satu niat, nomor dua punya kaki dan bisa bekerja dengan baik ya. Oke, monitoring. Ini end-tidal CO2 tadi dokter Eno sudah infokan. Di ICU ada, kami punya yang mobile, portable di Persahabatan. Kemudian yang kami nggak punya yang di kanan bawah ini percutaneous CO2 Sentek. Kami tidak ada di Persahabatan. Kalau ada enak banget ini dok karena ditempel. Ya, karena dia percutaneous. Oke, skala Borg. Kalau pasien sudah bisa tolong dievaluasi untuk monitoring tambahan. Kemudian conclusion. Jadi yang penting medical stabil atau early medical stabil by medical team advice. Jadi attending physician-nya di KIC yang memegang pasien itu diinfokan, kemudian tim dari yang pegang PIC pasien itu diinfokan, dan kita apa yang mau kita kerjakan. Kemudian mobilisasi timnya bagi kerjaan. Monitoring tetap, safety kriteria harus diperhatikan. Ini tadi yang saya sudah letakkan di depan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Siti Chandra atas pemaparannya dan untuk sharing ilmu dan pengalamannya. Selanjutnya sesi diskusi, Dok. Ya sudah. Oh, berdiri aja. Iya. Ya baik. Kepada rekan-rekan PPDS, udah berdiri 30 menit Dok, capek sih. Dokter. Soalnya merah putih, nanti dikerek saya. Ya, silakan ya. Siapa yang mau bertanya? Untuk mobilisasi dini pada pasien-pasien kritis di sini, di mana kita tuh penting sekali menghafal angka dan bagan, banyak sekali ya angka dan Nggak usah bagan. tadi ada PPT saya sama Dokter Flo, silahkan dimasukkan di dalam HP ya. Ya, kalau apa tinggal lihat Iya. ya untuk safety kriteria. Ya betul. Untuk reminding kan, karena kan kita paham karena kita sering melihat gitu. Gak apa-apa. Apalagi saya aja kalau diminta kayak kalian di semester 8 yang 1 sampai 8 harus ingat juga tidak mampu. Tapi kan kalian setidaknya tahu untuk refresh gitu ya. Nomor satu saya terima kasih banyak ya dok. Kalau saya ketemu Dokter Flo lama di sini, kan di Persahabatan muternya tuh beda-beda iya dok, karena rumah sakit kami lebih dari 3,5 hektar. Kemudian alur perputaran anak-anak sama saya juga ketemunya beberapa karena kebetulan saya di komite medis. Ya kalau nyari sih pasti bisa dok. Tapi kan ini fasilitas anak-anak online saya kan ini. Jadi offline baru hari ini. Gitu. Silakan Dokter Clemens. Silakan Dokter Clemens. Dok atas pemaparannya dok. Refreshing ya. Iya dok. Dok, izin mau bertanya dok terkait yang tadi delayed respon dok. Itu memang pas kemarin di Persahabatan juga berarti memang dirawat jalan gitu, misal pasien-pasien yang respiratory lung, gitu dan banyak yang delayed respon. Nah untuk pasien di ICU ini berdasarkan pengalaman klinis dokter, untuk pasien yang memang kronik seperti PLK atau ada respiratory lung disease dan lain-lain, baiknya kita challenge sejauh apa dan berapa lama dok? Karena kan kadang-kadang tuh pas kita kerjakan kan damai sejahtera kan dok, tapi kita sudah tahu setelah itu responnya bagaimana. Karena memang lebih mudah akhirnya yang kasus akut kita dudukin hipotensi ortostatik kita tahu stop dibanding yang dia respon itu kan dok. Mungkin itu dok, bagaimana Pak Dokter kita challenge sejauh apa dan berapa lama dok? Baik. Gitu, kasih dok. Makasih banyak ya dok. Pasien-pasien yang ada riwayat low grade inflamasi ya dok, kayak PPOK, kayak asma, kalau bisa kerjakan duluan dok. Jadi waktu dokter lagi muter ke yang lain, dia kan masih gitu standby kan. Terakhir nanti dokter balik lagi ke dia, dokter lihat. Biasanya di dalam 15 menit sudah ada respon kalau ada terjadi sesuatu gitu. Karena kalau dokter melakukan, jadi kan hukum kekalahan energi ya, energi yang kita berikan itu kan nggak akan hilang, dia akan kembali dalam bentuk lain. Jadi kalau kita berikan vibrasi yang berlebih sampai ke arah clapping,
ya responnya adalah bronchospasm gitu. Jadi tubuh nggak suka disakiti kan ya. Jadi nomor satu kasih positioning dulu, relaxing. Dokter mau identify di dalam truncal muscle itu ada nggak otot-otot yang spasm. Jadi kalau ada spasmnya itu spasm tolong dirilis. Jadi respon itu tidak noxious stimuli ke satu titik gitu. Jadi dia lebih tenang karena pasien-pasien dengan low grade inflamasi ini kan peka banget dengan noxious ya dok, cemasan dan lain-lain. Ada pasien yang sebetulnya sudah mulai winning, baru kami mendekati monitor aja sudah agitasi, ada beberapa kan gitu, dia takut diturunkan supportnya gitu mama KIT-nya, sampai kadang-kadang nyolong-nyolong gitu, lagi ngapain, kemudian KIT-nya masuk dari ini untuk ubah setting atau suruh perawat dari jauh itunya diturunkan, itunya dinaikkan, karena memang begitu pasien yang sudah alert, sudah conscious itu yang agak repot justru, karena dia kan sadar ya dok, beda dengan yang nggak sadar, itu dokter CO, kalau yang PPOK rata-rata kan entitled CO2-nya dipasang ya dok. Jadi dokter bisa monitor itu CO2-nya berapa. Kalau memang dia ada bronchospasm naik itu dok CO2-nya. Dokter akan lihat di situ. Jadi kalau saya pribadi saya kerjakan terakhir. Jadi biasanya kalau datang saya akan nanya ke perawat mana yang dalam tanda petik spesial perhatian khusus gitu. Jadi akan saya datangi duluan. Waktu terakhir nanti saya juga biasanya dilaporin sih karena kan kita tim kan ya di persahabatan, titip pesan juga bisa nanti kalau ada apa-apa sama pasien ini kabari ya gitu. Kalau saya sih rata-rata 15 menit ya dok ada respon gitu. Kalau CO2-nya tahu-tahu naik dari entitled-nya bisa karena ada bronchospasm, bisa juga ada karena ini ya dok karena slam ya, jadi slamnya tutup RW-nya atau EPT-nya ada yang keluar ada kental, jadi kalau memang begitu ya kita harus cek RW-nya. Tapi 15 menit rata-rata dokter paling sering saya kerjakan terakhir saya datang lagi ke pasien yang sama. Untuk safety-nya pasien, untuk amannya kita juga dan tim ya dok, karena dokter rehab dahulu masuk, kemudian tim kita kan juga ikut masuk. Nanti kan tim kita bilang khusus pasien yang itu special concern-nya apa gitu. Jadi nggak bisa Indonesia Raya semua dikerjakan itu. Tapi nomor satu sih memang tenangin dulu dok, lihat dulu karena ada beberapa yang mungkin pasien ini sudah remedial ICU ya, beberapa kan ICU di tempat lain, apalagi RSCM itu pusat nasional itu sudah mahasiswa ICU dari mana-mana gitu balik lagi ya kemarin ya dok, sudah babak belur gitu kan, posisinya sudah ICU AW-nya di luar, sudah ada masalah lain. Dokter harus lihat dulu kondisi basalnya sekarang sama nanti 15 menit setelah dokter. Tapi bagus sekali dokter Clement, itu memang kehati-hatian dari kita. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Silakan Dokter Flo. Wah, ini Dokter Flo yang mana? Mbak KW-nya tuh. Nah, Florencia. Halo ya dok, itu dok mau bertanya dok yang tadi yang di bagian ting itu ya dok, jadi kan kalau pasien delirium mesti testingnya, cuma yang akunya itu dok boleh dokter jelaskan lagi dok, soalnya kan di omnya itu tadi dokter tertulisnya tuh assess waterly mobilization, sleep, music. Oh itu non farmakologis interventionnya apa aja yang diberikan gitu. Jadi non farmakologi interventionnya itu kan bisa early mobilization. Kemudian non farmakologi interventionnya itu bisa memperhatikan sleep-nya. Yang tadi saya infokan. Itu kan di koma-koma. Jadi koma-koma itu artinya semua non farmakologi yang diting kan? Oh, jadi maksudnya pasiennya delirium karena kurang tidur gitu. Jangan-jangan ada kausa lain terus karena kausa itu jadi kita harus benerin itunya. Karena kan kita tahu pola tidurnya pasien di ICU jelas nggak tidur yang seperti biasa kan, sleep hygiene-nya kan berbeda. Nggak ada respon gelap terang, di sana selalu ada noxious sound gitu ya, suaranya itu mengganggu kan nggak enak banget suara itu, nggak bisa diganti jazz atau musik klasik kan soalnya. Jadi itu kan tidak menenangkan basal memorinya kita gitu, noxious. Jadi mungkin kalau kayak gitu pasien terganggu bisa juga sih pakai, makanya tadi ada untuk diberikan untuk auditory, untuk visual kalau memang perlu. Bisa ditutup pakai itu untuk menutup respon auditor yang lain. Sama yang kedua dok, tadi yang di conclusion terakhir dokter kan hal yang perlu diperhatikan kan kalau kayak saya saturasi oksigen di bawah 90% dok. Kalau misalnya 88 sih di situ, tapi harusnya di bawah 90 udah hati-hati. Iya. Cuma kalau misalnya untuk pasien-pasien jantung
pre-koreksi gitu dok, yang saturasinya nggak mencapai 90, strategi mobilisasinya bagaimana dok? Apa dibalikan ke DPJP dulu dok atau gimana dok dari kita? Mobilisasi kan menuju out of bed, tapi sebelum itu kan dokter bisa controlling breathing dulu, dokter lihat dulu posturnya, dokter cari dulu jangan-jangan yang membuat dia jadi ada respon noxious stimuli yang membuat dia saturasinya turun. Dokter perbaikin aja otot-ototnya. Rata-rata kan mereka improper kan, karena setelah di knockdown lama itu duduk kepalanya begini, kebayang nggak sternocleidonya apa nggak tightness. Dokter stretching sedikit, dokter perbaiki di posisinya yang inline, dalam posisi midline dengan panjang otot yang sama, mengurangi nyeri. Hasilnya gerakan untuk inspirasi, ekspirasi dari seluruh upper lobe-nya bagus. Jadi kita perbaiki faktor lain penunjang untuk gerakan dari thoracal cage supaya kita bisa berkontribusi sejawat kerja beliau bisa lebih optimal karena kita benerin struktur gitu. Bikin paling sering spasm dok di upper trunk sama ke regiocoli karena kan dilakukan ETT itu statis ya posisinya. Dokter lihat sampai ke scalenus, kakunya luar biasa. Dilakukan stretch atau massage sedikit aja itu perbaikan. Hati-hati dengan CVP ya karena di situ ada insersi. Itu juga noxious stimuli. Upper trapeziusnya itu bisa menjerit. Dokter harus stretching secara mungkin translasi di belakang. Tarik sedikit itu kontrak relax sebentar aja bisa memperbaiki gitu. Karena dicari noxious stimulinya. Kalau itu perbaikan rata-rata saturasi naik tanpa naik oksigennya. Kayak yang kita kerjakan di pasien-pasien dengan gangguan postur. Terima kasih dok. Sami-sami. Izin dok, menyambung yang pertanyaan Dokter Flo tadi. Yang Flo yang mana? Dokter Florencia. Florencia, Dokter Florencia tadi dok. Renzi. Florencia udah ke sana panggilannya. Pertanyaan pasien yang tidak mungkin mencapai saturasi oksigen normal, contohnya pada PJB dewasa atau pada PPOK yang mungkin sudah obstruksi yang sudah lama, itu apakah boleh kita pakai patokan turun lebih dari 4% dari baseline untuk saturasi oksigen saat memberikan latihan, boleh 4 poin maksudnya dok? 4 poin. Boleh, karena memang general patokan umumnya kita kan memang turun 4 poin atau turun di bawah 90 dok. Cuma seringnya saya sebelum melihat semuanya itu saya benerin dulu posisi awalnya dia. Jangan-jangan ini yang bikin berat mechanic of breathing-nya itu karena bayangin ini napas begini, emang enak gitu. Ini kan berat banget untuk effort sebelah sininya. Kalau kita benerin, lengthenin ini kita perbaiki, trunkusnya kita perbaiki. Gerakan untuk thoracal mobility kanan kiri jadi seimbang dan itu lebih ringan kayak kita jinjing ember dekat sama jinjing ember di sana kan berat gitu. Jadi kita meminimalisir energi yang kita pakai untuk mechanic of breathing. Itu yang dari bidang kita yang biangnya otot kan yang bisa membantu ke sejawat lain gitu. Itu tidak perbaikan postur ya dok ya. Positioning itu kan nggak harus dibolak-balik gitu kan. Jadi kita benerin dulu in align, posisinya itu betul-betul midline, kemudian panjang otot diusahakan sama kanan dan kiri gitu. Posisi yang tidak memicu noxious stimuli. Kalau memang terpaksa ininya iliosiasnya sudah tightness ya mau nggak mau lututnya harus kita tekuk untuk memperbaiki terang kayak gitu dok. Karena kita ingat kembali diafragma nempelnya di akhir torasik. Ya. Terjadi kerusakan pada pesawat televisi Anda. Kameranya soalnya yang kena. Jadi harus diperhatikan dari modalnya untuk breathing dulu. Kalau saya ya dok, rata-rata dengan memperbaiki itu saturasinya perbaikan. Jadi kalau mau dibenerin nanti dulu bang, nanti dulu gitu. Karena saya coba benerin dulu cara dia berbaring, panjang otot kanan kiri. Kira-kira ada yang nggak nyaman nggak ya? Jangan-jangan plusnya penuh, jangan ini. Kalau noxious stimulus sudah disingkirin semua, masih begitu, kita coba dulu tambah dengan gerakan stimulasi ringan, turun nggak? Oh turun. Kalau nggak, oh memang mantap segitu. Memang kemungkinan karena sudah jelek ya parunya dok, bula banyak, emfisema luas, atau destroy lung itu mau nggak akan naik. Segitu aja terus manteng gitu. Tapi begitu dari situ turun 4 poin, memang rata-rata kita perhatikan 4 poinnya dok. Ya, karena itu kan memang ada masalah difusi ya dok di situ ya, karena kerusakan di tingkat small airway-nya ya, gitu dok. Baik, terima kasih dokter. Sami-sami. Pertanyaan selanjutnya, satu pertanyaan lagi, silakan Dokter Duhita ya. Wah,
Hijau pupus. Warna talam. Chandra. Kue talam. Ya, Dok, izin bertanya, Dok. Maaf. Tadi dokter sempat sampaikan bahwa nyeri merupakan salah satu yang paling sering pasien dapatkan pada pasien-pasien kita yang dirawat di ICU karena banyaknya noxious stimuli, Dok. Untuk pasien-pasien yang rasnya -1 ke atas seperti itu, bagaimana kita menilai nyerinya, Dok? Dari yang kita lihat parameter yang apa aja yang kita lihat, Dokter? Menilai nyeri kan ada behavioral pain scale ya, Dok. Tapi di ICU itu setiap ICU mempunyai ini sendiri. Nanti dokter cek di sana, patokan nursing itu biasanya punya pain scale kan. Dokter lihat di situ untuk pain scale-nya. Pain scale-nya waktu setelah dokter lakukan intervensinya kita untuk merelaksasi pasien, turun nggak pain scale-nya? Gitu. Karena pain scale-nya nggak kayak NRS dokter cek tanya atau itu nggak bisa. Itu ada behavior pakai face, pakai behavior gitu ada skalanya. Jadi di ICU pasti ada. Ya, karena itu salah satu standar akreditasi pasti ada. Karena pain itu penilaian nyeri adalah nilai satu bagian dari vital sign. Pasti ada. Dokter lihat nanti kalau sudah di ICU, dokter lihat di monitoring perawat itu ada monitoring nyerinya. Dokter lihat di sana sebelum dan sesudah intervensi rehab, dokter bisa ulang lihat. Ya, karena tidak aktif. Varian itu ada behavioral pain skill-nya. Dokter Juwita cukup? Oh, sumber nyeri belum. Yang penting ada noxious stimuli. Makanya kita cari, Dok. Detektif Conan bekerja. Jadi dokter cari dari mana. Makanya otot dulu. Otot diperbaiki. Kalau otot udah baik, perbaikan nggak? Oh, mungkin coba. Biasanya nomor 1 kelihatan tuh RR-nya, Dok. RR langsung dia lebih nyaman. Kan effort breathing-nya kan perbaikan. Jinjing embernya di sini nggak di sana lagi gitu. Bayangin dokter napas begini emang enak. Kan kalau diginiin lebih enak. Kalau susah, Dok, karena dia mungkin ada spastis atau apa, rolling aja pakai selimut atau pakai ini, dokter ganjal di sini. Tidak-tidaknya muscle length-nya kan lebih panjang sedikit. Passive stretch. Gitu. Ya. Jurus tangan kosongnya banyak di ICU. Oke. Terima kasih pada Dr. Siti Chandra. Baik. Sekian sesi diskusi pada topik kedua. Selanjutnya mungkin penyerahan sertifikat dari kami Prodi yang berterima kasih kepada Dr. Siti Chandra. Terima kasih, Dokter. Tadi yang bertanya Dokter Clement, terus Dokter Florencia, dan Dokter Juwita. Nanti ada titipan dari saya ya, buat 3 orang. Baik, terima kasih kepada Dr. Siti Chandra dan Dr. Peggy atas paparannya yang sangat menarik dan membuka wawasan kita. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kita semakin memahami mengenai early mobilization in ICU.